pengantar aeromikrobiologi. Definisi aeromikrobiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari fenomena yang berkaitan dengan mikroba, polen, spora, dan partikel lain yang tersuspensi di udara. Mikroba sebagai komponen aerosol. Mikroba di udara tidak terpisah dari komponen penyusun udara, melainkan merupakan salah satu komponen aerosol. Aerosol adalah kumpulan partikel yang tersuspensi dalam media gas termasuk air, partikel debu, polen, senyawa organik, dan anorganik. Komponen mikroba di udara ada bakteri, virus, dan cendawan. Cendawan adalah komponen komunitas di udara. Sifat fisik aerosol terdiri atas materi sangat kecil, variasi komposisi kimia dengan partikel berdiameter 0,3 sampai 30 ppm meter. Baik, selanjutnya yaitu mikroba sebagai bioaerosol dan faktor lingkungan. Jadi bioaerosol ini adalah partikel biologis yang melayang di udara dan terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan spora jamur. Mikroba ini dapat berasal dari lingkungan alami seperti tanah, air, tumbuhan, serta dari aktivitas manusia seperti bersin, batuk, limbah rumah tangga, dan sistem ventilasi. Ketika terhirup, mikroba bioaerosol dapat masuk dalam saluran pernapasan dan menimbulkan dampak kesehatan mulai dari iritasi ringan, alergi, hingga penyakit serius seperti influenza, asma, atau tuberkulosis. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi penyebaran bioaerosol ini. Suhu tinggi dan kelembaban udara yang tinggi mendukung pertumbuhan mikroba, sedangkan paparan sinar UV dari matahari dapat menumbuhkan banyak mikroorganisme di udara. Kecepatan angin dan sistem ventilasi juga menentukan sejauh mana mikroba tersebar. Aktivitas manusia yang padat di daerah pemukiman turut mempercepat perpindahan bioaerosol antar individu. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan sirkulasi udara, dan mengurangi sumber kontaminasi sangat penting dalam mengendalikan risiko paparan mikroba di udara. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Silva Kamila. Di sini aku mau ngelanjutin materi dari yang sebelumnya sudah teman aku jelasin. Nah, di sini aku mau ngejelasin mikroba di udara luar lingkungan. Oke, kenapa sih mikroba itu bisa ada di udara khususnya yang ada di luar lingkungan? Nah, sebenarnya asalnya itu beragam-ragam teman-teman. Ada yang berasal dari habitat perairan, ada juga yang berasal dari terestrial. Apa sih terestrial itu? Nah, terestrial itu adalah organisme yang dapat hidup di darat maupun di tanah. Jadi, mikroba yang ada di udara, khususnya luar lingkungan itu, bukan cuma berasal dari perairan, tetapi juga bisa berasal dari tanah. Nah, terus kenapa sih organisme tanah ataupun mikroba tanah itu bisa terbang di udara khususnya yang luar lingkungan? Nah, itu tuh karena adanya faktor angin. Jadi, angin di sini berfungsi sebagai penggerak mikroba ke udara yang ada di luar lingkungan. Jadi, mikroba itu bisa bergerak sampai 300 atau 1000 kaki di atas permukaan laut. Mereka itu bergerak karena adanya angin sebagai pendorong. Jadi mereka bisa melekat ke dedaunan ataupun bisa sebagai partikel debu yang tertiup oleh angin. Nah, makanya itu mikroba itu bisa ada di udara. Nah, penyebaran mikroba di udara ini cukup luas teman-teman, dan itu membuktikan bahwa mikroba yang ada di udara ini cukup kuat. Nah, kenapa penyebarannya cukup luas? Karena mikroba di udara itu bisa mencapai 10.000 kaki atau sejauh 400 mil di atas permukaan laut. Dan ini tentunya pasti membuktikan dong kalau mikroba yang ada di udara ini cukup kuat untuk menahan segala serangan-serangan yang ada di udara, entah itu sinar mataharinya dan lain-lain. Nah, mikroba-mikroba yang paling umum ditemukan di udara itu tuh adalah spora jamur, seperti
Alternaria, Penicillium, dan Aspergillus. Jadi itu adalah contoh spora jamur yang paling sering ditemukan. Nah, mereka itu bisa berada di kutub utara ataupun daerah tropis. Nah, jadi tidak sembarang mikroba yang dapat berkembang biak di udara. Nah, karena untuk bisa terbang di udara luar lingkungan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi kan ada angin sebagai penggeraknya. Dan itu juga ada kelembapan serta sinar matahari yang pasti mempengaruhi perkembangan mikroba di udara tersebut. Nah, jadi cuman mikroba-mikroba tertentu seperti spora jamur itu yang bisa berkembang di udara luar lingkungan. Terdapat beberapa jenis mikroba yang biasa ditemukan di atas udara, terutama di atas pemukiman penduduk pada ketinggian di bawah 500 kaki. Mikroba ini meliputi bakteri, yaitu Spora bacillus yang merupakan bakteri yang memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim karena membentuk spora. Bakteri tersebut sering ditemukan di tanah dan debu yang terbawa angin. Kemudian ada Spora clostridium yang merupakan bakteri yang mirip dengan bacillus. Bakteri ini juga bersifat sporulasi dan dapat bertahan lama di udara. Kemudian ada Micrococcus. Bakteri ini sering ditemukan di lingkungan alami dan pada kulit manusia. Bakteri tersebut mudah terbawa oleh debu. Kemudian ada Corynebacterium yang umumnya berasal dari manusia atau hewan dan dapat ditemukan di udara akibat aktivitas manusia di pemukiman. Kemudian ada fungi, yaitu spora fungi, termasuk spora dari kapang seperti Aspergillus dan Penicillium yang sering terdeteksi di udara karena ringan dan mudah terbawa angin. Kemudian ada fragmen mycelium yang merupakan bagian dari tubuh jamur yang terfragmentasi dan menjadi aerosol. Kemudian ada yeast, yaitu organisme uniselular seperti Candida yang dapat terbawa udara dari permukaan organik, yaitu Kemudian ada mikroorganisme lain, yaitu serbuk sari yang berasal dari tanaman, sering ditemukan di udara dan dapat menjadi alergen. Kemudian ada kista protozoa yang merupakan bentuk resistensi dari protozoa yang dapat bertahan di udara kering. Kemudian ada alga, biasanya berasal dari sumber air di sekitar pemukiman seperti sungai atau genangan dan mudah terbawa oleh angin. Selanjutnya, yang kelima, pembentukan aerosol mikroba. Patogen dalam debu berasal dari objek yang terkontaminasi cairan mengandung patogen. Pembentukan tetesan cairan atau aerosol terbentuk saat bersin, batuk, dan berbicara. Setiap tetesan terdiri dari air liur dan lendir yang dapat mengandung ribuan mikroba. Diperkirakan dalam satu kali bersin dapat melepaskan antara 10.000 hingga 100.000 bakteri. Dan pada tanaman, penyebaran patogen sering terjadi melalui udara. Penyakit akibat jamur pada tanaman, misalnya, dapat diprediksi dengan mengukur konsentrasi spora jamur yang terdapat di udara. Selanjutnya itu ada mikroorganisme udara di rumah sakit. Udara di dalam rumah sakit itu dapat bertindak sebagai reservoir mikroorganisme patogen yang ditularkan oleh pasien. Infeksi yang diperoleh selama perawatan di rumah sakit itu disebut sebagai infeksi nosokomial. Patogen yang terlibat dalam infeksi nosokomial itu disebut sebagai patogen nosokomial. Infeksi yang diwujudkan oleh gejala itu terkait setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, itu bisa dianggap sebagai infeksi nosokomial. Untuk cara penyebaran patogen nosokomial itu sendiri, terdapat 2 cara utama, yaitu dengan kontak, itu baik secara langsung atau tidak secara langsung, dan penyebaran melalui udara. Untuk asal infeksi nosokomial itu sendiri, berasal mungkin dibawakan oleh staf atau pasien yang masuk ke rumah sakit. Untuk contoh patogen nosokomial itu sendiri, yang paling banyak ditemukan itu berasal dari Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan anggota Enterobacteriaceae dan virus pernapasan. Contoh mikroba aerosol dan dampaknya. Contoh yang pertama ada cendawan,
biasanya pada kayu, debu rumah, dan uap panas sauna. Yang kedua ada bakteri, terdapat di baju kotor, pendingin sistem ruangan atau yang biasa kita sebut AC, rumah pemotongan hewan, dan tempat pemrosesan silase ternak. Yang ketiga ada archaea, biasanya di timbunan kompos sampah. Yang keempat ada protozoa, terdapat di pendingin air dan instalasi pengolahan limbah cair. Yang kelima ada algae. Yang keenam ada virus. Selanjutnya, dampak mikroba aerosol terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang pertama ada algae, biasanya menimbulkan alergi bau. Yang kedua ada bakteria, biasanya terjadi pneumonitis, hipersensitif, infeksi saluran lendir, kerusakan bahan bangunan, industri, penyakit ternak, dan bau. Yang ketiga ada endotoksin, biasanya batuk, sakit kepala, demam, lesu, dan sesak nafas. Yang keempat ada cendawan, biasanya alergi, asma, iritasi, pneumonitis, hipersensitif, infeksi, kerusakan bahan bangunan, industri, penyakit ternak, dan bau. Yang kelima ada mikotoksin, biasanya sakit kepala, gangguan otot, neurologis, kerusakan tanaman dan industri, dan penyakit ternak. Yang keenam ada protozoa, biasanya hipersensitif, infeksi, gagalnya aplikasi biologi. Dan yang terakhir ada virus, biasanya terjadi infeksi, kerusakan bahan pangan dan industri.